Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah. Tentunya dengan semangat kita yang masih sama dengan hari-hari kemarin. Ya, baik, pada pagi hari ini Ustazah akan ajarkan tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, di fokus pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini lebih berkah dan dirahmati Allah. Ustazah pimpin dari sini ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Ya, baik, langsung saja Ustazah sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui video ini, anak soleh mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang kedua, melalui video ini, anak soleh mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Selanjutnya kita masuk ke bunyi dan sifat-sifat bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Dan bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Masih ingat materi tentang IPS yang kemarin tentang keanekaragaman budaya? Ya, salah satu keanekaragaman budaya Indonesia adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional tersebut mampu menghasilkan bunyi sesuai dengan cara memainkannya. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Saluang dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Gambus yang berasal dari Sulawesi Tenggara dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya, untuk sifat-sifat bunyi, yang pertama itu merambat melalui medium atau media perantara. Yang kedua, mengalami pemantulan. Yang ketiga, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Yang keempat, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Untuk poin pertama pada sifat-sifat bunyi, merambat melalui medium atau media perantara. Contohnya atau buktinya, bunyi merambat melalui udara. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Cara membuktikannya, anak soleh bisa meletakkan jam di ujung meja di ruangan yang sepi, misalnya di dalam kamarnya anak soleh. Lalu anak soleh berdiri di dekat ujung meja yang lain dan coba dengarkan detak jam tersebut. Pasti kita dapat mendengar detak jarum detik dari jam tersebut karena suaranya merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Masih sama caranya dengan yang tadi. Sebuah jam anak soleh simpan di atas meja di dalam ruangan yang sepi, lalu anak soleh tempelkan telinga ke ujung meja, seperti yang terlihat pada gambar ini.
Seperti yang terlihat di gambar ini ya anak soleh. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Lalu anak soleh akan dapat mendengarkan detak jam tersebut lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Selanjutnya, bunyi merambat melalui zat cair. Cara pembuktiannya, anak soleh ambil kantong plastik, boneka yang berbunyi jika diremas, dan ember yang berisi air. Jangan lupa benangnya. Kemudian masukkan boneka ke dalam ember yang berisi air tadi, lalu tempelkan telinga kita ke ember, lalu remas-remas boneka tersebut, maka bunyinya terdengar lebih kencang. Selanjutnya, untuk sifat bunyi yang kedua, mengalami pemantulan. Jenis-jenis bunyi pantul yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul ini terdengar bersamaan dengan bunyi asli dan jarak pemantul tidak jauh atau berdekatan dengan sumber bunyi. Contohnya, bunyi dalam ruang kelas terdengar lebih keras dan nyaring. Bunyi gemercik air keran dalam kamar mandi terdengar lebih keras. Yang kedua, gaung. Gaung itu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Contoh, bunyi suara dalam sebuah gedung tertutup atau sebuah gua yang terpantul berulang-ulang. Yang ketiga, gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya, bunyi suara pantulan saat berteriak di atas bukit atau bunyi suara pantulan saat berteriak di dalam gedung yang kosong. Selanjutnya sifat bunyi yang ketiga. Gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Contohnya, bunyi ombak di lautan. Jadi kalau anak soleh ke pantai, lalu anak soleh dengarkan bunyi ombak yang ada di lautan di pinggir pantai itu dinamakan gelombang longitudinal. Untuk sifat bunyi yang keempat, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Bunyi mengalami pembiasan atau refleksi. Contohnya, fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari dibanding siang hari. Jadi anak soleh tidak usah heran kalau dengar petir di malam hari itu lebih keras daripada siang hari, karena bunyi petir tersebut mengalami pembiasan. Oke, baik anak soleh. Baik anak soleh, itu saja penjelasan materi hari ini. Untuk selanjutnya, tugas yang akan diberikan untuk anak soleh semua di tema 1, subtema 1, fokus pelajaran IPA. Langsung saja dilihat di slide-nya ya anak soleh. Ya, sudah dilihat kan tugasnya? Nanti untuk bagian tugasnya anak soleh bisa jeda videonya dan tugasnya ditulis. Baik, itu saja dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.